Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya akan membahas tentang fikih puasa, terutama puasa Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang paling istimewa, tidak ada bulan yang lebih baik dari bulan Ramadan. Enggak ada hari yang lebih baik dari hari Jumat, dan enggak ada malam yang lebih baik daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa Ramadan itu yang paling baik? Karena satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya dalam Quran cuma Ramadan. Begitu juga hari, ya Allah menyebut hanya hari Jumat. Begitu juga malam, Allah cuma menyebut malam Lailatul Qadar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan Ramadan, ya, cuma satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya cuma Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Apapun kalau Allah sebut istimewa, ya. Nabi dan Rasul yang kita tahu 25, padahal Nabi dan Rasul itu jauh lebih banyak dari itu. Itu yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kitab-kitab bukan 4, ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, itu yang Allah sebut dalam Quran. Semua Nabi pasti punya kitab, semua Rasul pasti punya kitab, karena semuanya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang Allah sebut istimewa, ya, tidak ada yang lebih istimewa daripada yang sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ramadan jadi istimewa? Karena ada sejarah. Semua waktu, semua tempat istimewa karena ada sejarah. Semua waktu, semua tempat istimewa karena ada sejarahnya. Hari Jumat istimewa karena ada sejarah. Allah ciptakan Nabi Adam di hari Jumat. Allah masukkan Adam ke surga hari Jumat, dan Allah keluarkan dan turunkan ke dunia itu hari Jumat, ya, ke bumi itu hari Jumat. Karena ada sejarah Nabi Adam. Kenapa hari Senin itu istimewa kita puasa? Dzaka yaumun wulidtu fi, karena itu hari aku dilahirkan, kata Rasulullah. Kenapa kita disunahkan puasa Asyura? Karena itu adalah hari Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Ada sejarahnya. Dzaka yaumun najjallahu Musa wa qaumahu min aduwwihim. Itu hari Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Ya, kenapa kita haji? Karena ada sejarah Siti Hajar, ada sejarah Nabi Ibrahim, ada sejarah Nabi Ismail di situ, ya. Makanya kita mengenang sejarah, kita datang ke kota Mekah. Kota Mekah istimewa karena ada sejarah Nabi Muhammad. La uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah demi negeri ini, ya, wa anta hillun bihadzal balad, karena engkau tinggal di sini. Jadi Allah sampai bersumpah dengan kota Mekah karena Nabi Muhammad lahir dan besar di situ. Ya, jadi karena ada sejarah, semua yang ada sejarahnya makanya diistimewa. Termasuk Ramadan istimewa karena ada sejarah nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Lailatul Qadar istimewa karena ada sejarah nuzul Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Kami turunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi apapun kalau ada sejarahnya istimewa, ya. Wajar kalau umat Islam mengenang sejarah, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan memperingatin Maulid Nabi nggak ada dalilnya, semua waktu yang istimewa ada sejarahnya semua. Semua yang diistimewakan ada sejarahnya. Tempat yang diistimewa ada sejarahnya. Masjidil Aqsa istimewa karena ada sejarahnya. Masjid Nabawi istimewa karena ada sejarahnya. Masjidil Haram istimewa karena ada sejarahnya. Kemudian Ramadan juga istimewa. Kenapa? Karena pahala ibadah berlimpah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taqarraba fihi bi khislatin minal khair kaman adda fariidhah, wa man adda fariidatan kaman adda sab'ina fariidatan fi ghairihi."
Siapa yang melakukan perkara yang baik di bulan Ramadan, perkara yang sunnah maksudnya, di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan melakukan yang wajib. Dan yang wajib pahalanya 70 kali lipat dibandingkan yang wajib di luar bulan Ramadan. Jadi kalau kita sholat berjamaah tadi, nilai pahala kita taruhlah ya, nilai ibadah kita itu cuma Allah yang tahu berapa. Ya, tapi karena kita berjamaah dikali 27 lagi. Kalau Allah nilai sholat kita tadi 10 itu yang minimal. Ya, fa idza amilaha kutibat lahu 10 hasanatin illa sami'atin mi'ati dhifin bal adhafun katsiran kata Nabi. Ya, jadi kalau orang beramal soleh ya, maka nilainya antara 10 sampai 700. Jadi kita tadi nilainya nggak sama. Ya, minimalnya 10, maksimalnya 700 bahkan bisa lebih. Kalau taruhlah kita dapat pahala minimal 10 karena berjamaah dikali 27, jadi 270, lari jauh. Karena dilakukan di bulan Ramadan kali 70 lagi, dikali 70 lagi ya. Jadi kita kesempatan ngisi rekening pahala kita yang banyak ya. Kenapa? Karena di hari kiamat nanti kita butuhkan modal masuk surga itu adalah kita banyak melakukan kebaikan. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal kebaikannya berat karena banyak, maka tempatnya di surga, tempat yang menyenangkan kata Allah. Wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang kebaikannya, pahalanya ringan, sedikit amal ibadahnya, fa ummuhu hawiyah, tempatnya di hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narul hamiyah. Apa itu hawiyah? Narul hamiyah, api yang menyala-nyala. Jadi perlu kita maksimalkan ibadah supaya dapat keutamaan 70 kali lipat tadi ya. 70 kali lipat. Jadi kalau kita sholat hari biasa itu dapat nilainya 10 karena berjamaah dikali 27, karena di bulan Ramadan 20 dikali 70 lagi. Jadi usahakan nanti Ramadan dari awal Ramadan sampai akhir berjamaah. Dari awal Ramadan sampai akhir saya harus puasa, kecuali perempuan yang ada uzurnya. Kalau laki-laki bisa puasa setiap hari. Ya, jangan kita tidak puasa tanpa uzur. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri wa insama. Siapa yang tidak berpuasa satu hari saja di bulan Ramadan tanpa uzur yang Allah bolehkan untuk dia tidak berpuasa, lam yaqdi anhu siyamud dahri wa insama. Gak bisa dia bayar walaupun dia puasa setahun penuh. Gak bisa dibayar walaupun puasa setahun penuh, pengganti satu hari yang dia tidak berpuasa tanpa sebab. Jadi puasa Ramadan bukan pilihan, harus puasa kecuali ada uzurnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan datangnya Ramadan, maka wajib berpuasa. Jadi wajib berpuasa, gak boleh tidak berpuasa kecuali ada uzurnya. Apa uzurnya? Yang pertama, sakit. Kalau sakit saja belum tentu bisa boleh dia tidak berpuasa. Sakit yang boleh nggak berpuasa itu sakit yang ada hubungan dengan puasa. Yang mana dia mual-mual, muntah-muntah, masuk makanan keluar lagi, masuk makanan keluar lagi, perutnya kosong. Khawatir dia nggak bisa bertahan sampai maghrib, maka boleh dia nggak puasa. Kalau cuma luka, kalau luka sakit juga, tapi nggak ada hubungan dengan puasa, makannya bisa banyak, ya sahurnya bisa cukup untuk persediaan sampai maghrib, nggak boleh dia nggak puasa. Ya, jadi bukan sembarangan sakit yang boleh nggak puasa, sakit yang ada hubungan dengan puasa. Kalau ada orang yang sakit demam, badannya lemes, makan nggak nafsu, masuk makanan keluar lagi, ini silakan dia nggak puasa. Silakan dia nggak puasa, tapi wajib diqadha di hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit kata Allah atau musafir melakukan perjalanan jauh, fa'iddatun min ayyamin ukhra, kalau dia tidak berpuasa maka dia ganti di hari yang lain sejumlah dia tidak berpuasa. Itu kalau sakitnya ada harapan sembuh. Kalau sakitnya nggak ada harapan sembuh, ada orang yang sakitnya bertahun-tahun nggak tahu kapan sembuhnya, terbaring, ya kita nggak tahu kapan sembuhnya, badannya lemes, ke kamar mandi aja digendong gitu kan,
makan disuapin, makan pun kadang-kadang nggak masuk, maka orang seperti ini nggak sanggup lagi berpuasa. Kita nggak tahu kapan sembuhnya, cukup bayar fidyah. Bayar fidyah itu apa? Memberi makan orang miskin, satu orang miskin satu porsi pengganti satu hari tidak berpuasa. Bukan 3 porsi. Nggak ada ulama yang bilang 3 porsi, ya. Memberi makan satu orang miskin satu porsi pengganti satu hari tidak berpuasa. Itu yang pertama, uzur yang boleh nggak puasa, yaitu sakit. Sakit yang ada harapan sembuh nanti diqadha. Berapa hari dia nggak puasa, dia qadha. Sakit yang berakibat dia nggak sanggup puasa, ya. Yang kedua, sakit yang nggak ada harapan sembuh, cukup bayar fidyah. Uzur yang kedua adalah musafir, melakukan perjalanan jauh. Orang yang melakukan perjalanan jauh boleh dia nggak puasa, tapi ada syaratnya, nggak semua perjalanan jauh. Pertama, jaraknya minimal 85 km. Berarti kalau kita dari sini ke Bogor belum boleh kita batalin puasa, ya. Dari sini ke Tangerang, dari sini ke Bekasi belum, karena belum 85 km, ya. Jadi kalau dari sini ke Bandung baru boleh, ya. Dari sini ke Bandung baru boleh kita nggak puasa. Yang kedua, perjalanan bukan maksiat, perjalanan mubah, perjalanan dinas masih boleh, ya. Kalau perjalanan maksiat, misalnya berangkat ke Thailand, mau ngapain ke Thailand? Ya, main perempuan di sana, perempuan cantik-cantik, nggak boleh, nggak berhak mendapatkan rukhsah. Kata Nabi, orang yang bermaksiat nggak berhak mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sudah di luar kota, baru boleh dia tidak puasa. Ya, misalnya besok saya mau berangkat ke Bandung, berangkatnya jam 9 pagi. Berarti saya dari subuh sampai saya berangkat tetap puasa. Kenapa? Karena belum di luar kota. Saya masih tetap niat puasa, ya, tetap niat puasa dan sahur seperti biasa, gitu kan, ya. Sampai saya keluar kota, udah di jalan tol, mau batalin silakan batalin, ya. Kalau mau dibatalin, yang mana yang lebih baik, dibatalin atau tidak? Tidak dibatalkan lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, kata Allah. Kalian berpuasa lebih baik buat kalian. Kenapa? Karena kalau kita batalkan, kita qadha di luar Ramadan, pahalanya nggak sama dengan Ramadan. Yang wajib di Ramadan 70 kali lipat dibandingkan yang wajib di luar Ramadan. Jadi nggak sama dengan puasa di bulan Ramadan, ya. Di samping juga kalau kita mengqadha berat, orang nggak puasa kita puasa, ya. Tapi kalau Ramadan semua orang puasa, jadi lebih ringan, ya, lebih ringan kita melaksanakannya. Jadi udah di luar kota baru kita batalkan kalau mau dibatalkan. Tapi kalau nggak dibatalkan lebih baik. Nabi kita Muhammad SAW saat melakukan perjalanan kadang berpuasa, kadang tidak. Begitu juga sahabat, ya. Sebagaimana diceritakan oleh sahabat, kunna nusafir fi ahdi Nabi SAW. Kami dulu melakukan perjalanan jauh di masa Rasulullah. Minnal muftirun wa minnas shaimun. Di antara kami ada yang puasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Falam ya'ib ahadun al-akhar, enggak ada yang saling mencela. Ya, mau puasa silakan puasa. Ya, enggak mau puasa nanti diqadha di hari yang lain, asalkan memenuhi 3 syarat tadi. Perjalanan jauh 85 km, bukan perjalanan maksiat, udah di luar kota silakan mau batalin, ya. Pernah suatu hari Nabi dalam perjalanan Nabi puasa. Tiba-tiba Nabi lihat ada seorang sahabat yang kelihatannya udah nggak sanggup puasa, ya, kelihatan dia lemas sekali. Kata Rasulullah, aftir, ayo ente buka. Nggak mau dia berbuka. Buka, kata Rasulullah, nggak mau. Nabi akhirnya perintahkan kepada sahabat untuk ngambilin air. Ambilkan air. Nabi langsung minum di depan dia, baru dia mau batalin. Ya, artinya Nabi saat itu puasa sebenarnya. Nabi saat itu puasa, ya, tapi Nabi merintahkan ini kenapa? Karena dia nggak sanggup puasa. Ya, dulu perjalanan jauh itu lewat padang pasir di bawah terik matahari, nggak ada tempat berteduh, naik onta, sehingga melelahkan sekali. Makanya boleh nggak puasa. Tapi kalau kita sekarang dari rumah ke bandara naik taksi atau naik mobil full AC, ya, turun naik pesawat full AC juga, gitu kan, ya, turun naik taksi atau dijemput dengan mobil naik pakai AC juga, jadi nggak terlalu melelahkan, ya. Tapi boleh kalau mau dibatalin silakan. Kalau memang perjalanan jauh 85 km ke atas, bukan perjalanan maksiat, udah di luar kota, mau batalin silakan batalin. Sudah ada haknya, tapi kalau mau tetap puasa lebih baik. Ketimbang kita qadha, pahala qadha tidak sama dengan puasa di bulan Ramadan. Hikmah bolehnya tidak puasa kalau kita musafir,
Karena kalau kita melakukan perjalanan ke barat, itu puasanya bisa lebih panjang. Kalau kita berangkat ke barat ya, ke Eropa, ke Amerika gitu kan, perjalanan puasanya bisa lebih panjang. Saya pernah berangkat dari Dubai ke Houston Amerika ya. Berangkat dari Dubai itu jam 8 pagi. 8 pagi nyampe di Houston Amerika itu jam 3 sore. Padahal perjalanannya 16 jam. Ya, tapi jamnya lambat ya. Kenapa? Karena ngejar matahari. Kalau ke barat ngejar matahari nggak terbenam. Ya, padahal perjalanan sudah 16 jam. Berangkat jam 8 pagi, nyampe jam 3 sore. Ya, jam 8 pagi di Dubai, udah lewat 4 jam dari subuh. Berarti saya udah puasa 4 jam kalau saya puasa. Terus pesawatnya 16 jam. Udah berapa? 4 tambah 16? 20 dah. Di sana jam 3 sore di Amerika, belum maghrib. Maghribnya jam 9 kalau musim panas. Maghribnya jam 9, berarti 6 jam lagi. Berarti 26 jam. Itu hikmah kenapa boleh nggak puasa ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau dari Amerika ke sini cepat ya. Kalau dari Amerika ke sini cepat ya. Sebentar baru mau sahur udah zohor ya. Baru mau sahur udah zohor ya. Nah, itu juga repot juga sebenarnya. Repot juga, baru pegang nasi udah zohor tahu ya. Kenapa? Karena beralaman dengan anak matahari. Sahur nih jam 3 gitu kan, baru mau pegang makanan udah jam 10. Udah jam 10, udah terang di luar ya. Kenapa? Karena berlawanan dengan matahari. Matahari ke sana, pesawatnya ke sini ya. Jadi cepat sekali ya. Makanya hikmahnya kenapa boleh nggak puasa? Karena susah menentukan waktu juga ya. Dan perjalanan puasanya bisa lebih panjang, atau susah menentukan waktu seperti tadi ya. Baru mau sahur tahu-tahu udah terang benderang di luar. Jadi itu hikmahnya boleh nggak puasa kalau musafir. Yang ketiga, boleh nggak puasa kalau lanjut usia. Tapi lanjut usia saja belum tentu boleh nggak puasa. Lanjut usia yang boleh nggak puasa adalah lanjut usia yang nggak sanggup lagi puasa. Allah tidak menyebut lanjut usia, Allah menyebut yang nggak sanggup lagi berpuasa. Ma'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'am miskin. Yang nggak sanggup lagi berpuasa, yang berat melaksanakan puasa kata Allah, maka cukup bayar fidyah ya. Yaitu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan yang nggak sanggup lagi berpuasa itu adalah yang lanjut usia. Jadi Allah nggak menyebut kata lanjut usia, karena kalau Allah menyebut kata lanjut usia, nanti akan ada pertanyaan, lanjut usia itu umur berapa sih ya. Tapi ukurannya adalah nggak sanggup lagi berpuasa. Ada orang umurnya 60 udah terseok-seok nggak bisa lagi puasa ya, ke kamar mandi digendong, makan disuapin ya. Makan juga sedikit gitu kan ya, gak nafsu makan lagi. Tapi ada orang umur 100 tahun tapi masih kuat puasa, masih jalan ke masjid ya, makan masih nafsu. Ini orang wajib puasa. Kalau nggak sanggup lagi berpuasa karena lanjut usia, maka silakan bayar fidyah, karena nggak ada harapan dia bisa mengqadha lagi ya. Kalau kita wajibkan dia qadha ya tambah berat bagi dia ya. Maka cukup bayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin, satu porsi makanan ya, untuk pengganti satu hari tidak berpuasa ya. Boleh dibayar setiap hari. Saat hari ini nggak puasa, panggil orang miskin nih makanan nasi kotak ya. Boleh nasi kotak, boleh makanan mentah dalam bentuk beras. Kalau beras 600 gram. Kalau makanan mentah ya secukupnya lah satu porsi ya, jangan pas-pasan lah. Boleh setiap hari, boleh nanti dirapel setelah lebaran. Setelah lebaran panggil 30 orang miskin, langsung kasih makan ya, cukup pengganti fidyah. Ustaz, kalau bayar fidyah diganti dengan uang boleh nggak? Boleh, asalkan dibelikan makanan. Jangan sampai dia belikan rokok nanti ya. Kalau dibelikan rokok nggak sah fidyahnya ya. Kan bayar fidyah memberi makan, bukan memberi rokok ya. Jadi kalau bisa kita kasih makanan supaya jadi makanan ya, karena memberi makan untuk bayar fidyah. Yang keempat, uzur yang boleh nggak puasa, ibu hamil dan menyusui. Tapi ibu hamil dan menyusui nggak otomatis boleh nggak puasa. Sama seperti orang sakit, sama seperti orang lanjut usia, nggak otomatis dia boleh nggak puasa. Ibu hamil dan menyusui yang boleh nggak puasa kalau kondisinya seperti orang sakit. Ada ibu hamil yang mual-mual terus, masuk makanan keluar lagi, masuk makanan keluar lagi, sehingga perutnya kosong. Khawatir dia sakit nanti. Kalau sakit, janin di dalam perutnya mengkhawatirkan juga jadinya. Ya, nggak memiliki asupan yang cukup untuk bisa bertahan. Jadi sebaiknya dia nggak puasa kalau kondisinya. Tapi ada ibu hamil yang kuat, ada ibu hamil yang kuat, makannya masih nafsu, badannya masih kuat, nggak boleh nggak puasa
Kadang-kadang kita menyaksikan di acara TV, ya ada artis-artis yang bilang, "Oh, saya cuti puasa, kenapa hamil?" gitu kan. Tapi dia joget-joget di TV, ya. Nah, ini orang wajib puasa, ya. Siapa yang bilang cuti puasa? Nggak ada cuti puasa, ya. Kalau dia nggak sanggup seperti orang sakit, ya, hamilnya menyebabkan dia mual terus, gitu kan, pusing kepalanya, ini silakan, nggak puasa. Tapi kalau kondisinya sehat, segar bugar, makanannya masih nafsu, nggak mual-mual, maka wajib dia berpuasa. Justru kalau ibu hamil dan menyusui, kalau bisa puasa lebih baik. Kenapa? Karena di saat seorang ibu dia puasa, dalam kondisi hamil, anak dalam perutnya belajar puasa. Justru seorang ibu kalau lagi hamil, banyakin ibadahnya. Sholatnya dibanyakin, puasanya dibanyakin, baca Qurannya dibanyakin, gitu kan, dengerin ceramahnya dibanyakin, baca bukunya dibanyakin. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh ibunya, itu nyambung dengan anaknya. Kalau udah lahir susah diajarin sholat, ya. Jadi kita sholat, dia belajar sholat. Kita puasa, dia belajar puasa. Kita baca buku, dia ilmunya masuk langsung, ya. Kalau kita baca Quran, ada seorang anak di stasiun televisi swasta, ya. Dia cacat, otaknya cacat. Nggak bisa diajak ngomong, Pak. Jalan juga nggak bisa, dia dipakai kursi roda. Diajak ngomong diam aja. Tapi di saat dibacakan Quran, dia sambungin. Dia kasih tahu itu di surat apa, ayat berapa, di halaman berapa. Subhanallah, ya. Saya udah ketemu orangnya di stasiun televisi swasta. Ada acara Hafiz Quran itu, ya. Hafiz ciliknya. Kenapa bisa hafal Quran? Karena ibunya saat hamil baca Quran terus. Jadi jangan diremehkan pendidikan di saat hamil. Jangan kita malah hamil ngurangi ibadah. Jangan pas hamil malah didengerin dangdut, dia joget di dalam, ya. Dia joget di dalam. Dengerin Quran, dia dengerin Quran masuk, ya. Jadi otaknya lagi berkembang saat itu, gitu kan, ya. Jadi diisi yang baik-baik. Jadi jangan kita kurangin ibadah, jangan kurangin sholat, jangan kurangin puasa, jangan kurangin baca Quran, jangan kurangin zikir. Kita berzikir, dia belajar zikir, ingat Allah langsung, ya. Jadi ibu hamil dan menyusui boleh nggak puasa kalau kondisinya memang menyebabkan dia nggak sanggup puasa, seperti orang sakit. Ibu yang menyusui, justru ASI yang dia berikan kepada anaknya, kalau dia puasa ada nutrisi puasanya. Ya, air minum kalau dibacakan ayat Quran beda dengan air minum yang nggak dibacakan ayat Quran. Ya, udah pernah diteliti di Jepang, air yang dicaci maki dengan yang dipuji-puji beda. Jadi kesempatan kita ngasihkan ASI yang ada nutrisi puasanya, ada nutrisi ibadahnya kepada anak kita yang lagi menyusui, ya. Insya Allah dia faham, ya. Sekali sedot itu dia bisa kenyang, gitu kan. Kenapa? Ada nutrisi ibadahnya di situ. Jadi jangan dikurangin menyusuinya. Makanya Allah nggak menyebut ibu hamil dan menyusui boleh nggak puasa. Allah cuma menyebut orang sakit. Jadi harus kondisinya seperti orang sakit. Kemudian unsur berikutnya yang boleh nggak puasa adalah haid dan nifas. Perempuan haid dan nifas, ya, justru haram puasa. Kalau lagi haid maka nggak boleh puasa, nanti diqadha di hari yang lain, ya. Nah itu beberapa unsur yang boleh nggak puasa: sakit, musafir, lanjut usia, hamil, menyusui, haid, nifas, ada 7. Ya, selain itu nggak boleh nggak puasa. Ya, ini aja yang 7 tadi nggak otomatis boleh puasa, boleh nggak puasa. Harus ada syaratnya, ya. Apalagi yang nggak ada sebab sama sekali. Yang nggak ada sebab sama sekali, dia nggak puasa, dosa besar. Bahkan madhab Hanafi dan madhab Maliki mengatakan nggak cukup dia qadha, tapi wajib dia bayar kafarah, yaitu minimal puasa 2 bulan berturut-turut, ya, dan mengqadha. Jadi dua hukumannya 2. Bukan hanya sekedar qadha, tapi qadha dan bayar kafarah. Kafarahnya merdekakan hamba sahaya. Sekarang nggak mungkin merdekakan hamba sahaya karena nggak ada lagi hamba sahaya, ya. Yang kedua, ya, kalau nggak bisa yang pertama, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa kasih makan 60 orang miskin. Bagi yang nggak puasa tanpa sebab, itu menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Jadi wajib kita puasa, nggak boleh nggak puasa kecuali ada sebabnya. Kapan kita Ramadan? Bagaimana menetapkan Ramadan? Ulama sepakat nggak ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa menetapkan Ramadan itu adalah dengan
ru'yatul hilal, melihat bulan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, di dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah karena melihat bulan, beridul fitrilah karena melihat bulan. Ulama sepakat, nggak ada perbedaan. Silakan baca di kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rushd dan kitab Al-Fiqh al-Madhahib al-Arba'ah, fikih 4 mazhab karangan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Ulama sepakat menetapkan Ramadan, menetapkan Idul Fitri, menetapkan Idul Adha, semuanya dengan ru'yah melihat bulan. Ulama baru beda pendapat kapan boleh hisab. Ulama beda pendapat kapan boleh hisab. Yang membolehkan hisab itu mazhab Hambali. Ya, yang bolehkan hisab mazhab Hambali. Mayoritas ulama mengatakan enggak boleh. Mazhab Hambali membolehkan hisab dengan 2 syarat. Pertama, tidak terlihat bulan. Ya, jadi nanti tanggal 29 Sya'ban itu hari Rabu, lihat bulan. Wah, enggak kelihatan bulannya. Syarat pertama terpenuhi. Ada syarat yang kedua, tidak ada kabut. Jadi enggak terlihat bulan dan ada kabut. Artinya samar-samar ini ya, karena kabut banyak sehingga kemungkinan ada bulan tapi nggak kelihatan. Itu baru boleh hisab. Kalau nggak kelihatan bulan tapi cuacanya cerah, nggak boleh hisab. Kenapa? Karena bulannya nggak kelihatan, memang nggak ada. Ya, jadi ada 2 syarat. Jadi ulama baru membolehkan hisab itu. Yang bolehkan hisab itu mazhab Hambali, sebagian ulama Hambali, dengan 2 syarat. Syarat pertama, tidak terlihat bulan. Teropong dulu, wah bulan nggak ada nih. Ya, syarat yang kedua, berkabut. Kalau tidak berkabut, bulannya nggak ada berarti. Ente ngapain puasa, gitu kan ya? Jadi syarat yang kedua berkabut, artinya ada kemungkinan bulan ada tapi nggak kelihatan karena ditutupin kabut. Baru boleh hisab. Itu ulama yang bolehkan hisab. Jadi nggak otomatis. Jadi apalagi hisab sekarang, nanti hisabnya. Hisabnya nanti di tanggal 29 Sya'ban atau hari Rabu. Coba lihat bulannya, wah bulan nggak kelihatan, wah kabutnya tebal banget nih, ya. Ada kemungkinan bulan ada tapi nggak kelihatan. Jadi baru kita hitung-hitung, gimana nih, ya, itu baru silakan dihitung kisah, ya. Kalau nggak kelihatan bulan dan cuaca cerah, nggak boleh hisab, bulannya nggak ada berarti. Lah ngapain ente puasa? Mau pakai hisab apapun, nggak boleh puasa. Kenapa? Karena bulannya nggak ada dan cuacanya cerah, gitu kan. Jadi itu yang membolehkan hisab ya. Saya nggak menyalahkan kelompok tertentu, enggak ya. Yang membolehkan hisab itu hanya sebagian ulama Hambali. Itu syaratnya 2. Bulan tidak terlihat dan cuaca berkabut. Kalau bulan terlihat ya, maka wajib puasa. Ya, wajib puasa. Apakah harus diputuskan oleh pemerintah? Mazhab Syafi'i mengatakan belum boleh puasa kalau terlihat bulan sampai pemerintah memutuskan. Mazhab Syafi'i ya, mayoritas ulama mengatakan sudah wajib puasa kalau terlihat bulan walaupun belum diputuskan. Tapi ulama sepakat kalau pemerintah udah memutuskan wajib puasa. Ulama sepakat itu dah ya. Mana tok besok Ramadan wajib puasa ya. Ya kalau ulama udah sepakat kalau pemerintah udah memutuskan tok wajib puasa ya. Kenapa? Taat pemerintah itu hukumnya wajib. Selama pemerintah menggunakan cara yang benar, yaitu teropong bulan ya. Selama pemerintah sudah menggunakan cara yang benar, teropong bulan, itu maka wajib puasa. Ya, wajib puasa. Ya, wallahu a'lam. Itu terkait dengan apa? Menetapkan Ramadan. Jadi kapan usaha Ramadan? Nanti. Hari Rabu, tanggal 29 Sya'ban baru bisa dibuktikan bulan kelihatan atau tidak. Nggak kelihatan, pemerintah memutuskan. Ya, gimana nih? Ya, mau hisab, memenuhi syarat nggak? Ya, nggak mau hisab berarti ditunda 1 hari. Ya berarti kita puasa Jumat bukan Kamis, gitu kan? Kalau terlihat bulan, pemerintah memutuskan Kamis puasa, ikut pemerintah. Kalau pemerintah sudah memutuskan, ulama sepakat. Selama pemerintah sudah menggunakan teropong bulan, maka kita wajib ikut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita taat sama pemimpin. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, taat sama Rasul dan pemimpin kalian. Tapi juga dalam hadis mengatakan alaikumussam'u wat ta'ah. Hendaklah kalian mendengar perintahnya pemimpin dan taat kepada perintahnya pemimpin. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Walaupun pemimpin kalian mukul pundak mau sekali, mukul pundak kasih pundak, ya. Mau ngambil harta ambil, gitu kan. Saking wajib taat sama pemimpinnya. Jadi itu terkait dengan apa?
dengan cara kita menetapkan Ramadan selama pemerintah menggunakan cara yang benar. Apa cara yang benar? Ru'yatul hilal, melihat bulan atau berokok bulannya. Nah, itu cara menetapkan Ramadan. Kalau Ramadan sudah tiba, ya, ada banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan dan pahalanya besar. Ya, pertama, sholat tarawih. Ya, sholat tarawih cuma ada di bulan Ramadan, nggak ada di bulan-bulan yang lain. Ya, kita melaksanakan sholat tarawih, pahalanya sama dengan sholat wajib di bulan yang lain. Sama pahalanya dengan sholat wajib di bulan yang lain. Jadi jangan tinggalkan. Ya, jadi orang-orang kenapa kok ke masjid terus ya? Lah itu pahalanya sama dengan zuhur, sama dengan asar, sama dengan maghrib di bulan-bulan yang lain. Karena Nabi mengatakan melaksanakan yang sunnah sama dengan yang wajib. Ya, di bulan Ramadan. Jadi itu istimewanya. Jadi jangan kita sia-siakan. Salat Isya 70 kali lipat dibandingkan Isya di bulan yang lain. Salat Maghrib 70 kali lipat dibandingkan salat Maghrib di bulan yang lain. Salat sunnah sama dengan salat wajib, sama dengan salat tarawih, sama dengan salat Maghrib, sama dengan salat Isya. Jadi pahalanya besar. Jadi jangan sia-siakan. Yang kedua, disunnahkan kita banyak sedekah, ya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah mengatakan, kata Aisyah, karena Rasulullah jawadan, adalah Rasulullah itu paha pemurah, sangat pemurah sekali Rasulullah. Rasulullah nggak bisa tidur kalau masih punya harta yang belum dibagikan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, lebih pemurah lagi di bulan Ramadan. Jadi Nabi di bulan Ramadan itu lebih pemurah lagi. Kenapa? Karena sedekah sunnah sama dengan zakat. Pahalanya zakat 70 kali lipat dibandingkan berzakat di bulan yang lain. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau zakat mal saya bayar di bulan Ramadan, bagus, 70 kali lipat dibandingkan bulan yang lain. Ya, kalau belum waktunya bayar dari sekarang nggak apa-apa, boleh didahulukan. Ya, bayar zakat boleh dipercepat. Kalau kita belum setahun, ya kan, zakat mal itu kan setahun, ya. Kalau walaupun belum setahun, nanti bayar sekarang nggak masalah, ya. Untuk yang bulan yang akan datang. Karena pahalanya 70 kali lipat dibandingkan kita bayar zakat di bulan yang lain. Dan di antara yang besar pahalanya, di antara sedekah yang besar pahalanya di bulan Ramadan apa? Yaitu memberikan buka puasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri shaim la yanqusu min ajrihi syai'un. Siapa yang berikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang puasa tersebut, tidak dikurangi sedikit pun. Jadi kalau kita ngasih buka puasa kepada 100 orang, kita dapat pahala puasa 100. Sama dengan pahala mereka. Pahala mereka 70 kali lipat dibandingkan puasa di bulan yang lain. Ya. Jadi besar. Ya. Jadi kesempatan kita menggemukkan rekening pahala kita. Ya. Jadi kita ngasih buka puasa untuk 100 orang, kita dapat pahala puasa 100. Dan puasa 100-nya itu pahala puasa 100 di bulan Ramadan, bukan di luar Ramadan. Di luar Ramadan pahalanya besar. Di bulan Ramadan 70 kali lipat dibandingkan di luar bulan Ramadan. Jadi besar kita dapat pahala, ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk memberikan buka puasa di bulan Ramadan, ya. Ustaz, kalau ngasih sahur, buka puasa lebih besar pahalanya dibandingkan ngasih sahur. Tapi ya jangan kita remehkan juga, sahur juga ngasih sedekah juga, ya. Kasih sedekah juga. Tapi kenapa buka puasa itu besar pahalanya? Karena orang yang mendapatkannya itu sangat merasakan nikmat. Apapun yang kalau kita berikan kepada orang lain dan dia sangat nikmat sekali, ya, maka itu pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang nggak terlalu membutuhkan. Sahur orang, ya, nggak terlalu kepengen makan. Tapi kalau buka puasa kasih air putih itu harganya mahal sekali itu, Pak, ya. Ya, dikasih jus, ya. Kalau kita mau ngobatin rasa gak kepingin makan sesuatu, taruh di pas buka puasa, pasti dimakan, ya. Saya dulu gak suka jus di rumah, saya taruh di pas buka puasa, kadang ada yang lain makan, kasih jus dulu, wadah habis. Sampai sekarang kalau ada jus dulu saya habisin, ya, karena teringat saat saya makan pas lagi buka puasa, ya. Jadi benar-benar jadi kepengen makan apa aja. Kalau kita nggak suka puasa, saya nggak suka makanan, itu hindarkan, itu yang lain jangan. Itu tak santap habis, ya, dan ngerasa nikmatnya itu luar biasa, ya. Nanti kepengen lagi, ya. Karena ingat pas lagi kita buka puasa. Jadi subhanallah, ya, banyak sekali hikmah dari puasa. Bisa mengobati nggak nafsu makan, ya. Bisa mengobati nggak kepengen makan, ya. Saya nggak kepengen makan, itu hindarkan pas lagi buka puasa. Yang lain jangan, singkirkan yang lain, ya. Inti santap habis nanti,
Ya, jadi subhanallah, mengapa ngasih buka puasa itu besar pahalanya? Karena orang merasa nikmat sekali, walaupun cuma air putih ya. Juga di bulan puasa kita disunahkan iktikaf. Iktikaf di masjid, nggak harus di 10 malam terakhir. Dari awal juga kita dianjurkan untuk iktikaf ya. Iktikaf itu nggak harus bermalam, boleh setengah hari, boleh semalam ya, boleh beberapa jam ya. Nggak harus, wah katanya iktikaf itu 10 malam berturut-turut nggak boleh keluar-keluar ya. Kalau itu mau begitu, asalkan nggak ada kewajiban ngantor. Kalau wajiban ngantor, yang ngantor lebih besar pahalanya ya, ngantor lebih besar pahalanya, karena yang wajib pahalanya 70 kali lipat dibandingkan wajib di luar bulan yang lain ya. Tapi kalau pahala sunnah, iktikaf hukumnya sunnah, itu pahalanya sama dengan satu yang wajib ya. Jadi jangan kita gara-gara iktikaf kita nggak ngantor ya, gara-gara iktikaf kita di kantor ngantuk, jangan ya. Jadi kenapa? Karena yang wajib itu lebih utama dibandingkan yang sunnah. Oke, ini yang bisa saya sampaikan karena waktu saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau nanya? Nggak ada. Kalau nggak ada kita ya silakan. Sekiranya di bulan Ramadan itu kita uzur puasa, namun bisa melaksanakan ibadah lain selain puasa, umpamanya tadarus atau sholat berjamaah dan sebagainya. Apakah masih mendapatkan keutamaan yang 70 kali lipat itu? Masih, insya Allah masih. Walaupun dia di siangnya tidak puasa ya. Kalau puasa lebih baik lagi ya. Karena kalau kita puasanya diqadha di luar Ramadan dapat pahala 1 gitu kan. Ini 70 di Ramadan. Jadi bisa tetap dapat ya, karena Nabi menyebutnya tidak dalam keadaan puasa ya. Man taqarraba fihi bi khislatin minal khair. Siapa yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, enggak disebutkan saat puasa ya. Kaman ada fardhah, pahalanya sama dengan pahala wajib. Wa man adda faridatan, siapa yang melaksanakan yang wajib di bulan Ramadan, kaman adda sab'ina faridatan fi ghairihi, maka sama dengan 70 kali lipat dari yang wajib di luar bulan Ramadan. Jadi ya tetap mendapatkan insyaallah ya. Asalkan dia enggak puasanya itu ada uzur. Kalau tanpa uzur dosanya besar. Enggak bisa ditandingin dengan 70 kali lipat tadi ya. Setahun penuh kita bayar, enggak akan bisa ganti yang kita enggak puasa tanpa sebab tadi. Ada yang mau nambahkan lagi? Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita bisa ketemu bulan Ramadan dan bisa maksimalkan ibadah selama bulan Ramadan. Amin. Dan kita selalu sehat, keluarga kita juga sehat ya, dan kita dibebaskan dari segala kesusahan. Amin. Ala hadhihi wa ala kulli din salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.